Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video yang keempat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang regresi variabel dummy. Yang akan kita bahas itu ini ya, sebagian besar pembahasannya ada sifat alamiah variabel dummy, kemudian variasi model variabel dummy, aturan, kemudian regresi dengan satu variabel dummy, regresi dengan lebih dari dua variabel dummy, dan kemudian ada interaksi variabel dummy atau mungkin ujicow. Oke, dalam banyak kasus, variabel dependen sering dipengaruhi tidak hanya oleh variabel yang berskala rasio, misalnya pendapatan, output, harga, biaya, tinggi, suhu, kurs. Ini semua datanya adalah data-data untuk variabel berskala rasio. Nah, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel yang secara esensial bersifat kualitatif. Jadi variabel dummy itu adalah variabel kualitatif atau berskala nominal. Seperti halnya jenis kelamin, ras. Jenis kelamin itu kan ada laki-laki, perempuan. Jadi dia pilihannya cuma dua, laki-laki atau perempuan. Kemudian ras atau warna kulit atau mungkin agama, kebangsaan, gitu ya, letak geografis dan lain-lain. Sebagai contoh, upah pekerja Y tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jadi upah seorang pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan ini ya, tetapi juga dipengaruhi oleh warna kulit misalnya. Ini mungkin ada semacam sedikit rasial itu ya. Kemudian atau pengeluaran mahasiswa, selain dipengaruhi oleh kiriman orang tua ya, kiriman orang tua itu berarti dia berskala rasio, misalnya 500.000, 300.000, 1 juta, 850 misalnya, itu ya, itu kan variabel X nya berskala rasio. Tetapi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, yaitu dummy. Misalnya kalau perempuan mungkin lebih sedikit, tapi kalau laki-laki mungkin lebih banyak atau lebih boros. Nah, karena jenis kelamin hanya ada laki-laki dan perempuan. Variabel tersebut menunjukkan ada atau tidaknya atribut suatu suatu atribut dengan cara melakukan kuantifikasi, memberikan nilai 1 untuk yang punya atribut dan 0 yang tidak mempunyai atribut. Misalnya kalau dummy ini jenis kelamin ini berarti laki-laki 1, 0 perempuan. Nah, atau mungkin sebaliknya boleh bernilai 1 untuk jenis kelamin mahasiswa perempuan dan 0 untuk mahasiswa pria, atau mungkin dianggap ada biaya tambahan bedak, mungkin itu ya, lipstick dan sebagainya. Nah, dalam model regresi, variabel kualitatif atau dummy juga dapat dimasukkan semudah variabel kuantitatif. Sebagai contoh, artinya tidak jauh berbeda cara memasukkannya. Benarkah ada masalah gender dalam pekerjaan sehingga ada perbedaan gaji antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan? Kita lihat ya. Misalnya akan diuji isu tersebut, atau mungkin kita melakukan sedikit penelitian misalnya. Apakah ada perbedaan antara gaji karyawan pria dengan karyawan wanita dengan model persamaan sebagai berikut. YI sama dengan B0 plus B1 DI plus EI. Lah di sini dia ya. Y-nya adalah apa? Gaji ya. Jadi Y-nya adalah gaji. Nah, sedangkan variabel yang mempengaruhi ternyata adalah berbentuk dummy ya. D saya simbolkan dengan dummy di sini. Lah, atau mungkin bervariabel kualitatif. Jadi di sini hanya ada dua, yaitu pria atau dengan wanita. Keterangannya gaji karyawan 1 untuk pria dan 0 untuk wanita.
Misalnya kita rumuskan hipotesisnya, H0 tidak ada diskriminasi ras atau jenis kelamin, bukan ras ya. Tidak ada diskriminasi dalam soal gaji karyawan. Berarti kita anggap untuk pria dan wanita itu dianggap sama nanti. Dengan mengestimasi dan melakukan uji T, jika parameter B1 signifikan secara statistik ini ya, jika signifikan, maka memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan pria dan wanita atau sebaliknya. Tapi jika sebaliknya yaitu tidak signifikan, berarti DI ini tidak berpengaruh. Berarti ada kesamaan. Jadi sekali lagi, kalau memang ini signifikan berarti nanti memang ada perbedaan. Tapi kalau nggak signifikan berarti tidak ada perbedaan. Apa yang berbeda? Gaji berdasarkan jenis kelamin. Oke, perhatikan persamaan sebelumnya ya ini ya. Lah, catatan di sini ya. B0 di sini menunjukkan gaji rata-rata karyawan wanita dan slope B1 menunjukkan besarnya perbedaan gaji rata-rata karyawan pria dan wanita. Sedangkan B0 plus B1 memberikan informasi gaji rata-rata karyawan pria. Sebagai ilustrasi ini dia grafiknya ya. Nah, jadi B0 itu adalah konstantanya ya, konstanta. Kemudian selisihnya antara karyawan dengan wanita itu adalah B1. Makanya kalau B1 atau D1 signifikan, maka B1 nanti ini menaikkan gaji dari pria. Secara persamaan seperti itu. Tapi kalau nggak signifikan, berarti nanti gaji karyawan wanita dan juga karyawan pria dianggap sama ya, secara slope. Memang agak, kalau secara mendetail lagi ini ilustrasi grafik ini memang cukup menarik. Tapi intinya di sini kita akan melihat apakah ada pengaruh antara pria dan juga wanita, apakah ada perbedaan terhadap masing-masing gaji mereka. Misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah variasi model dummy-nya ya. Ada variabel independen ya. Kalau kita lihat contoh yang tadi itu kan hanya jenis kelamin saja, berarti hanya ada satu variabel dummy. Saya notasikan di sini adalah D. Sedangkan kalau dua variabel kualitatif, ada D1, ada D2. Tentu parameternya juga bertambah. Ingat, B0, B1, B2 itu adalah parameter. Sedangkan M itu adalah K atau banyaknya variabel kualitatif. Jadi bisa D1, D2 ya. Kemudian sampai dengan DM. Kemudian satu variabel kualitatif dan satu variabel kuantitatif. Lah, di sini sudah mulai ada kombinasi. Yang satu adalah variabel kualitatif, yang satu adalah variabel kuantitatif atau berskala rasio tadi itu. Sekarang sudah mulai ada X. Jadi dummy berdampingan dengan X yang kuantitatif. Dan ini seterusnya ya. Jadi ada satu variasi-variasi dari model variabel dummy. Yang penting kalau D ini adalah variabel dummy, sedangkan yang X adalah variabel kuantitatifnya itu. Nah, ini juga ada model ANOVA ya. Kemudian kita sebut ini ANCOVA kalau lebih dari 2 variabel ya. Variasi dari modelnya. Nah, model ANOVA sering dijumpai dalam bidang sosiologi, psikologi, pendidikan dan lainnya, namun jarang dijumpai dalam bidang ekonomi. Yang lebih dominan adalah model ANCOVA biasanya ya. Jadi ada dua variabel dummy, satu variabel kuantitatif satu. Misalnya divariasikan lagi ada dua variabel dummy atau mungkin ada 2x juga di situ. Jadi campuran antara variabel kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Oke. Kalau ada dua kategori, maka hanya digunakan satu variabel dummy karena satu variabel dummy ya mampu membedakan dua atribut. Ya, secara umum jika kita mempunyai n kategori, maka kita cukup membuat n-1 variabel dummy. Jika kita tetap memaksakan, pada n variabel dummy kemungkinan akan masuk dalam perangkap dummy ya. Jadi memang kita harus mengurangi satu karena
nanti masuk pada yang namanya jebakan variabel dummy ya. Tergantung modelnya memang nanti ya, model variabel kualitatifnya itu seperti apa. Sedangkan penentuan untuk dummy itu nilai 0 dan 1-nya. Jadi tadi ada laki-laki ada perempuan. Kalau laki-laki 1, 0 perempuan, maka itu bersifat arbiter. Itu arbiter itu artinya berarti terserah kita mana yang laki-laki mana yang perempuan. Kemudian kelompok atau kategori dalam variabel dummy yang bernilai 0 merupakan kategori dasar sebagai kelompok pengontrol. Jadi misalnya perempuan kita kasih nilai 0, maka itu sebagai pengontrol saja. Kemudian koefisien B1 pada variabel dummy disebut koefisien intercept atau pembeda karena menunjukkan berapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok pengontrol. Jadi interceptnya ini atau koefisiennya, koefisien dari variabel dummy. Kalau persamaan tadi ada Y sama dengan B0 plus B1 misalnya. B1 D1. Lah B1 nya itu adalah parameter. Ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada parameter, ada variabel independen, ada variabel dependen. Lah sekarang kita membahas variabel independen yang berbentuk kualitatif. Ini dia model satu variabel dummy. Misalnya kita punya data cross section ya, itu data cross section. Perhatikan kembali persamaan berikut ya, yang tadi ya, gaji karyawan, kemudian pria 1, wanita 0. Ini dummy. Model persamaan tersebut sangat jarang kita temui dalam bidang ekonomi. Umumnya selalu terdapat variabel kuantitatif dan kualitatif yang dimasukkan sebagai variabel independen. Jadi model ini adalah model ANOVA. Maka yang sering terjadi adalah model ANCOVA. Dalam ekonomi itu biasanya model ANCOVA. Kenapa? Karena merupakan variasi atau kolaborasi antara variabel kualitatif dan variabel kuantitatif atau variabel dummy dan variabel kualitatif di sini. Ingat pembahasan kita adalah variabel independen yang mungkin bentuknya berbeda. Ya, sekali lagi itu. Kalau X di sini gaji karyawan dalam bentuk skala rasio dia. Misalnya seperti yang awal saya jelaskan bahwa 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Tapi kalau D di sini dia hanya punya kategori-kategori tertentu. Kebetulan dalam ini kategorinya adalah karena jenis kelamin itu bisa pria dan wanita. Mohon maaf saya tidak memasukkan jenis kelamin yang ketiga. Model pada persamaan tersebut mengandung variabel dummy yang mempunyai dua kelas atau kategori pria dan wanita. Oke. Nah, jadi tidak ada diskriminasi dalam soal gaji ya. Nah, ini dia. Jadi sudah mulai miring kurvanya karena ada satu variabel X di sini sudah ya. B0 ini adalah untuk konstantanya, maka dia akan lebih tinggi gaji karyawan pria jika B1-nya itu adalah signifikan nanti. Tapi kalau tidak signifikan, maka nanti gaji karyawan pria dan wanita itu nanti akan sama karena B0 ini nanti yang akan menentukan koefisien pembedanya di sana itu ya. Contoh, kita masuk pada contoh. Misalnya di sini ada pengeluaran mahasiswa ya, selain dipengaruhi oleh kiriman orang tua ya, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya kita punya model seperti itu. Jadi Y pengeluaran mahasiswa Y, B0 itu adalah konstantanya, kemudian jenis kelaminnya adalah B1D1 DI. Ya, kemudian tambah kiriman orang tua B0. Ini tentu saja berskala rasio. Keterangan pengeluaran mahasiswa ya. Jadi saya beda-bedakan warnanya di sini. Kemudian kita estimasi persamaan tersebut tentu saja dengan data tertentu ya. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Perlu kita praktekkan mungkin ya. Atau oke. Untuk cara input datanya sudah kemarin dibahas di video-video sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat saya sudah punya data di sini ya. Contoh 1. Atau kita mau input manual nanti kelamaan ya.
Jadi tinggal ini, kalau mau buat variabel baru sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, cara membuat y, x. Kalau D1 nya daminya ini kita buat 1 1 0 1 0 0 0 1. Jadi ikutin saja. Jadi untuk input datanya silahkan cek video-video sebelumnya atau bab sebelumnya, sudah saya praktekkan dengan jelas di sana. Tapi yang saya praktekkan di sini adalah cara meregresikannya ya. Jadi langsung saja kita regresikan di sini. Quick, kemudian estimate equation ya. Nah, karena tadi kita punya variabel D1, berarti estimasinya adalah Y, C adalah untuk konstantanya, jangan lupa. Kemudian ada D1. Kalau pertemuan sebelumnya itu bukan D1 tapi X1. Kemudian baru X2. Nah, sekarang karena variabel dummy maka nggak ada X1 ya, cuma ada X saja di sini, tergantung variabelnya. Kalau sudah maka langsung saja kita oke. Nah, nanti akan muncul output seperti ini ya. Kalau kita ringkas ya, ringkasan regresinya seperti ini ya. Y, nah ini dia adalah interpretasinya. Jadi kita lihat di sini koefisiennya negatif 85, sekian, sedangkan daminya 13,90 sekian, sedangkan x nya 1,068 gitu ya. Nah ini dia kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, negatif negatif 85,2984 dan seterusnya. Kemudian nilai T nya kita ambil dari output ya, negatif 3,6, kemudian untuk daminya 2,27, untuk X nya 32,89. Saya ambil di sini ya, karena ini bentuk standar ringkasan regresi lah, sehingga memudahkan dalam interpretasi. Kemudian untuk apa lagi, F hitungnya ya, nilai F statistiknya 576, ini dia yang saya ambil. Kemudian R square nya baru juga kita ambil, R square 0,9888. Nah itu di R square, sehingga kita lanjutkan. Karena jadi data ini berdasarkan output yang saya praktekkan di FView sini ya. Jadi sekali lagi ini adalah ringkasan regresi dari output program FView 12. Nah, setelah kita membuat ringkasannya, artinya untuk nilai-nilai yang lain dari output mungkin tidak terlalu kita butuhkan. Hanya ini saja yang kita butuhkan untuk analisis. Lihat T tabel dengan alfa 5%, DF 13 adalah 1,7771. Nanti kalau kalian mau melihat T tabelnya ya, T tabel dengan alfa 5%, degree of freedom-nya 13, itu berarti nilainya adalah 1,7771. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan sedikit review mengenai cara mencari nilai T tabel gitu ya. Nah, T hitungnya kita perhatikan di sini untuk yang konstanta ya, yang konstanta T hitungnya adalah berarti kan lebih besar daripada T tabel. Sedangkan F hitung, F tabelnya juga lebih besar daripada T tabel ya. T tabelnya nanti bisa dipraktekin untuk mencari sendiri dengan alfa 5% dan DF-nya, degree of freedom-nya itu 13 ke bawah. Kalau di tabel itu ke bawah. Sedangkan alfanya yang ke kanan. Kesimpulan berarti adalah menerima HA jenis kelamin berpengaruh terhadap pengeluaran, di mana perempuan lebih besar dari pria sebesar B1 sama dengan 13, ini ya. Jadi ini berpengaruh secara signifikan. Begitupun kalau kita lihat dari nilai X nya, karena kita tidak memperhatikan X tapi fokusnya pada daminya saja gitu ya. Sehingga perbedaan pengeluaran keduanya ya, ini dia perbedaannya. Jadi daminya karena 0, 1 maka masukkan ya. Sedangkan yang dami bernilai 0 maka 0 dikalikan ini tetap 0, maka tetap dia
Itu persamaan yang pertama. Sedangkan bagi dummy yang kalikan 1, ya, maka nanti dikalikan 1 kemudian dijumlahkan dengan ini. Ya, dijumlahkan saja. Jadi DI-nya ini kita ganti dengan nilai 1, maka 1 kali 13, sekian sekian. Setelah itu dijumlahkan dengan ini, maka ketemunya ini. Ya, itu adalah perbedaan kedua. Nah, pertanyaan mungkin sedikit stimulan, bagaimana jika alfanya kurang dari 1%? Jadi taraf signifikansinya saya ubah menjadi 1% misalnya. Kira-kira apakah signifikan atau tidak? Silahkan dicek sendiri. Nah, kalau kita lihat dari outputnya di sini ya, kita bisa melihat nilai probabilitasnya saja. Nah, cara cepatnya ya, bahwa nilai probabilitasnya ini kurang dari 0,05. Untuk konstanta jelas dia signifikan. Sedangkan dummy-nya juga sama, 0,04 itu kurang dari 0,05. Berarti juga signifikan. X-nya pun juga sama ya, juga signifikan. Berarti semuanya ini berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, jadi itu. Berarti tadi apa? Jenis kelamin, kemudian ini adalah kiriman orang tua. Oke, kita lanjutkan. Itu contoh untuk satu variabel dummy. Sekarang adalah contoh untuk model dua variabel dummy. Nah, kalau tadi itu hanya ada satu D, sekarang ada 2D. Tentu parameternya bertambah. Yang awalnya B0 dan B1 sekarang menambah B2. Jadi ini mungkin juga upah, kemudian ini berdasarkan daerah, dan tetap saja status untuk pernikahan ya. Ini sudah menikah. Oh, kalau tadi jenis kelamin, sekarang mungkin status pernikahan. Jadi masih tentang upah ya. Kemudian yang ini yang kedua adalah daerah selatan atau mungkin utara gitu ya. Jadi model yang kedua seperti itu. Misal setelah saya estimasi menggunakan Fuse, kemudian saya dapatkan hasil atau ringkasan regresi seperti ini pada contoh yang kedua. Nah, jadi ini dia-nya, T-nya dan R-square-nya sama halnya dengan contoh pada 5.1. Hanya saja di contoh 5.1 saya contohkan atau saya praktekkan untuk estimasi dengan program Fuse 12. Yang ini saya langsung membahas tentang hasil ringkasan regresinya. Ya, T hitung ya lebih besar daripada T tabel, tentu saja nilai mutlaknya ya. Kemudian kesimpulannya berarti status pernikahan berpengaruh positif. Pernikahan itu yang mana? Ini dia ya, yang D1. Kita ingat kembali ya. Jadi ini adalah status pernikahan. D1 adalah status menikah, sedangkan D2 adalah untuk daerah daerah tertentu misalnya. Nah, status pernikahan berpengaruh positif sebesar B1. Ya ini ya. Kemudian sedangkan daerah tempat tinggal berpengaruh negatif. Jadi tempat tinggal ternyata berpengaruh negatif atau berbanding terbalik. Kemudian nilai T-nya silahkan dicek sendiri atau dari nilai probabilitas juga sama. Dan catatan yang paling penting di sini ternyata R score-nya sangat kecil sekali dia, 0,0332. Bisa jadi ada kesalahan model dan sebagainya. Tapi untuk percontohan saja saya kira tidak apa-apa. R square, kalau R square-nya itu sangat mendekati 0 itu modelnya kurang baik mungkin ya, kurang baik. Ya mungkin karena cuman hanya ada variabel dummy saja. Misalnya nanti ditambah dengan satu variabel X atau dua variabel X ya. Karena menurut Damodar Gujarati bahwa kesalahan model bisa terjadi karena kurangnya variabel tertentu yang juga berperan secara signifikan. Misalnya ada X1 atau X2. Kita lanjutkan. Kemudian model yang atau contoh yang ketiga adalah rata-rata gaji guru ya. Kemudian B0 daerah tempat tinggal, kemudian ada daerah selatan pengeluaran ya.
Jadi di sini sudah mulai ada variabel X, pengeluaran untuk sekolah negeri bersiswa. Jadi sudah mulai ada X-nya. Nah, kalau tadi hanya variasi D1 dan D2, sekarang mulai ada X. Jadi sekarang model angkofanya adalah dua variabel dummy dan satu variabel kualitatif itu. Nah, misal saya contohkan seperti ini ya, hasil regresi 5.3. Jadi ada dua variabel dummy dan ada satu variabel X. Nah, berdasarkan ya, misalnya ini adalah ringkasan regresinya, maka nanti bisa diinterpretasikan ya secara cepat. Di sini B1 tidak signifikan, B2 tidak signifikan, dan B3 ternyata malah signifikan gitu ya. Ya, untuk contoh yang selanjutnya yaitu 5.4 ya. 5.4. Bisa kita praktekkan di sini ya untuk 5.4. Di sini ada model pengeluaran mahasiswa, kemudian B0, kemudian jenis kelamin, kepemilikan mobil, dan uang kiriman. Memiliki mobil atau tidak. Di sini berarti ada dua variabel dummy dan satu variabel kuantitatif. Wanita, pria, sedangkan dummy itu yang kedua adalah satu mobil, bermobil, dan D2 tidak bermobil. Nah, misal kita dapatkan ya, misalnya kita dapatkan hasil regresi seperti ini, maka untuk contoh yang 5.4 ini ternyata untuk B1-nya signifikan, B2-nya signifikan, B3-nya juga signifikan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat T hitung dibandingkan dengan T tabel, atau langsung melihat nilai probabilitasnya. Nah, selanjutnya adalah interaksi variabel dummy ya. Jadi pada model ANCOVA seperti ini ada dua variabel dummy dan ada satu variabel kuantitatif di situ ya. Nah, upah per jam misalnya X1 adalah pendidikan, X2-nya perempuan di sini ya. Nah, fokus pada D1 dan D2. Asumsi persamaan tersebut adalah gaji perempuan lebih rendah daripada pria. Ya, jadi lebih rendah. D1 itu lebih rendah daripada pria. Dan sebaliknya, gaji yang ini ya, untuk dummy yang kedua, anggap saja ini karena ya mohon maaf, ini adalah contoh yang ada di salah satu buku referensi yang memang ada perbedaan dulu, mungkin semacam data penelitiannya itu ada tentang perbedaan kulit putih ya, bukan bermaksud untuk ras ya, tapi ini hanya percontohan yang ada di Damodar and Gujarati, baik perempuan atau pria. Asumsi tersebut menggambarkan adanya interaksi. Jadi dua variabel dummy ini itu mengabaikan adanya interaksi D1 dan D2. Padahal kemungkinan ya ada interaksi. Misalnya pengaruh D1 dan D2 pada model di atas bukan hanya bersifat penjumlahan namun juga perkalian akibat adanya interaksi. Jadi D1 itu tentang apa? Tentang perempuan dan pria. Kemudian sedangkan yang D2 adalah tentang berkulit putih dan tidak berkulit putih misalnya. Atau kalau sekarang bahasanya adalah apa itu? Pokoknya ya kalau cowok itu ganteng kayak cowok-cowok Korea, kalau cewek itu mungkin ya putih atau gimana lah, mungkin seperti itulah, kurang lebih penggambarannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sehingga persamaan ini bisa jadi karena adanya interaksi ya antara D1 dan D2, maka variabel dummy ini tidak hanya bersifat penjumlahan atau pengurangan tapi juga bersifat perkalian, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Maka kita menambah satu variabel lagi yaitu D1 dan D2 dengan dasar perkalian. Misal kita dapatkan ringkasan regresinya seperti ini ya,
Nah, kesimpulannya untuk D1 dan D2 signifikan secara statistik, kemudian untuk yang interaksinya ternyata tidak signifikan ya. Sedangkan untuk variabel X-nya itu adalah signifikan. Berarti untuk interaksi tidak perlu kita masukkan karena tidak bersignifikan berpengaruh terhadap Y-nya. Oke, lanjut. Ini adalah tugas ya. Silahkan dicoba. Di sini lumayan berat tugasnya, tapi ya seberat apapun tugas kalau dikerjakan insya Allah selesai juga. Jadi estimasilah data berikut. Ada X1 kiriman orang tua, D1 damainya ya jenis kelamin 0, perempuan 0, laki-laki 1. Ia adalah pengeluaran mahasiswa. Jadi ini hubungan antara pengeluaran dengan kiriman orang tua dan jenis kelamin. Kita akan meneliti ini. Ada 1 sampai 16 datanya. Hanya saja tugasnya itu harus manual dan menggunakan program eFuse. Coba dicek pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara mengerjakan untuk regresi secara manual. Atau kalian bisa mendapatkan data ini ya, data untuk data untuk latihannya bisa dilihat di website sini ya. Jadi saya sudah mengupload datanya untuk variabel dummy. Untuk pengerjaan manualnya ya, untuk pengerjaan manual karena di sini tugasnya adalah manual dan program eFuse. Nah ini tugas 5-nya nanti bisa dikerjakan secara manual dan menggunakan program eFuse. Nah ini dia tugasnya, saya review sedikit datanya ya. Nah jadi data ada tadi sudah ada 1 sampai 16. Kemudian kalian tinggal mengisi ini untuk estimasi secara manualnya ya. Bagaimana caranya? Silahkan dicek lagi pada regresi secara manual. Ini mungkin sedikit agak ini ya rumus-rumusnya, tapi kalau dibuka di laptop atau di komputer biasa setelah di-download mungkin tidak ada persoalan. Saya kira itu. Dan materinya juga bisa di-download di blog atau website saya ini. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa diputar kembali videonya atau kita bisa berdiskusi bersama. Sekian saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.